Ini serius banget materi kita. Aku akan ngajarin kalian tentang laporan keuangan, tapi disclaimer dulu, satu. Kelas ini bukan kelas akuntansi. Kalau mau belajar akuntansi, kalian perlu kursus atau cari aja anak SMK atau lulusan S1, D3, S1 akuntansi. So, mereka yang kerjain karena butuh beberapa semester untuk belajar akuntansi. Aku bukan seorang akuntan, aku tidak punya pengetahuan akuntansi yang mumpuni untuk ngajar. Tapi, aku pemilik bisnis dengan lebih dari 20 tahun pengalaman berbisnis. Sehingga aku mau share sama kalian gimana caranya kita bisa ngerti laporan keuangan itu impact-nya seperti apa pada perkembangan bisnis kita. Sebagai pemilik bisnis, kita harus berperan aktif membaca laporan keuangan sehingga mau tidak mau, walaupun nggak tahu cara bikinnya, tapi mesti ngerti isi laporan keuangannya apa sehingga itu bisa mengambil kesimpulan. Yang gawat itu adalah nggak ngerti laporan keuangan, gimana kita mengambil kesimpulan, gimana kita mengambil decision-nya, mengambil keputusan-keputusan strategis. Kemudian, sebagai pemilik bisnis, nanti kita akan lihat studi kasus dalam materi, ada contoh-contohnya dan ada bukan sebagai rekomendasi karena setiap bisnis akan punya kondisi yang berbeda-beda. Dan sebagai pemilik bisnis, mari kita belajar mengambil keputusan strategis untuk bisnis sendiri. Jadi, catatan penting hari ini adalah buang yang nggak cocok, tapi terapkan yang menurut kalian, ini sesuai, ini nyambung nih sama bisnis aku. Are you ready? Mari kita mulai. Yuk kita kenalan dulu, saya Ligwina dan ini bisnis saya. Yang saya maksud dengan bisnis saya adalah saya punya bisnis yang namanya Kiam Financial dan saya berjualan jasa. Boleh tolong next Mbak. Jadi sebagai pemilik bisnis kita sering yang dibahas itu adalah jualan bisnisnya apa. Misalnya aku penjual batik gitu, aku penjual batik. Ya, berarti kan macam-macam gitu. Kenapa nggak diceritain? Jadi kita butuh story nih masing-masing untuk tahu. Kenapa story ini penting? Karena ternyata kalau kita mau mau memperkenalkan bisnis kita, jangan cerita produknya aja, tapi story-nya juga. Karena dari story itu, jadi kita bisa lebih kenal sama bisnis kita sendiri. Jadi misalnya aku adalah pemilik bisnis yang menjadikan bisnis aku sebagai partner belajar finansial untuk rekan-rekan kami. Jadi untuk perusahaan, untuk komunitas, untuk instansi kepemerintahan, BUMN, kami adalah partner belajar keuangannya. Dengan begitu, fokus aku itu bukan financial plan-nya aja. Fokus aku bisa ke kamu belajar finance apa sih? Aku bikinin modulnya. Sehingga kita bisa ekspansi ngomongin tentang pendidikan finansial untuk anak, bisa ngomongin tentang UMKM dan lain sebagainya. Jadi ini pun akan membantu kita untuk tahu berapa nilai rupiah penjualan dan pengeluaran bisnisnya untuk setiap produk atau jasa yang dikerjakan. Mesti ngecek nih jualannya produk atau jasa. Ada satu lagi yang sering nggak dibahas adalah jualannya itu retail atau grosir. Jualannya itu ke individu atau ke korporasi. Karena itu akan sangat mempengaruhi omsetnya nanti akan seperti apa. Kalau kita tahu berapa nilai rupiah penjualan dan pengeluaran bisnis kita, maka kita sudah pertama-tama nih belajar tentang laporan keuangan bisnis. Berikutnya, sebagai pemilik bisnis, harus banget punya cita-cita bisnisnya tuh mau kayak apa sih? Kamu punya visi bisnisnya mau seperti apa sih? Kalau kita punya visi bisnis yang lebih jelas, maka kita akan tahu kita mau belajar rencana bisnisnya seperti apa. Kita mau menavigasi bisnisnya ke arah mana. Nah, yuk kita lihat yuk. Yang pertama adalah kita mau belajar ini nih, memeriksa laporan penjualan omset dan sales. eh, dan yang akan kita pelajari pertama adalah tentang laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama ada namanya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini nafas kita untuk berapa bulan ke depan. Jadi kalau kita udah tahu arus kas itu adalah uang masuk sama uang keluar. Uang masuk dari mana aja, uang keluar dari mana aja, bahkan aku punya proyeksinya untuk 3 bulan ke depan. Jadi yang aku kerjakan besok tanggal 1 Oktober, yang aku kerjakan Oktober itu udah siap-siap untuk 1 Januari 2025. Kalau aku ya, kalau aku di kantor nih di KM Financial nih, aku akan meeting sama tim finance aku minggu depan, begitu masuk Oktober, untuk ngebahas. Sebenarnya minggu lalu tuh orang finance aku tuh udah ngabarin, Mbak Wina, sales kita sekian, uang kas yang tersedia tuh sekian. Jadi untuk 3 bulan ke depan dia udah tahu pengeluarannya akan kayak apa. Jadi semua penjualan yang akan kita cetak di 3 bulan ke depan itu udah persiapan buat Januari 2025. Kebayang nggak orang yang cuma dagang hari-hari aja, dia boro-boro mikirin Januari 2025. Dia boro-boro mikirin, kalian tahu kan ya, Lebaran tuh maju. Jadi Maret itu kita udah heboh lagi dengan bayar THR. Nah, jadi nomor satu, kita harus tahu dulu namanya laporan arus kas. Ini adalah napas bisnis kita untuk berapa bulan ke depan. Yang kedua, yang paling hakiki, karena namanya berbisnis itu tujuannya adalah profit, maka kita harus tahu berapa sih untungnya atau ruginya bisnis kita dalam
satu bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang, atau per 2023 kemarin untung atau rugi. Per 2024 kira-kira Desember ini udah kelihatan untung atau rugi. Kemudian ada namanya laporan neraca, ini tentang permodalan, satu lagi yang jarang dibahas dan mungkin ini nggak akan terlalu detail, laporan ekuitas atau berapa nilai kepemilikannya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, gue mau ikut invest dong di bisnis lo misalnya gitu. Mbak Wina, aku mau ikutan dong invest di bisnisnya Mbak Wina, kira-kira berapa? Nah, aku tuh harus tahu berapa neraca aku dan berapa laporan ekuitasnya. Jadi aku bisa bilang, oh misalnya biar bulat-bulat aja angkanya biar nggak terlalu mengerikan ya. Misalnya nilainya kepemilikannya Nikem Financial itu 100 juta permodalannya, tapi yang bagian aku tuh 20 juta aja misalnya. Berarti kalau ada yang mau beli, orang itu minimum harus beri 20 juta nilai aku plus berapa kali aku mau dia lebih tinggi. Jadi overbook value-nya mau berapa lama. Nah, ini materi belajar 2 semester tentu saja. Kita nggak punya cukup waktu untuk belajar tentang arus kas, laba rugi, neraca, dan ekuitas dalam waktu 1 jam. Jadi kita hanya akan mempelajari laporan laba rugi yang sederhana aja supaya kita bisa mulai, oke, startnya dari mana, dan inilah cara kita memeriksanya. Karena next kita mau lihat bagaimana melihat laporan penjualan, omset, dan sales. Oke, boleh tolong next. Silakan ketik di chat roomnya, aku mau lihat ya, gimana sih kabar omset kalian hari ini? Yuk, silakan diketik, kasih emoji atau boleh diketik curhatnya, boleh di Zoom-nya. Apa kabar omset kalian hari ini? Coba diketik. Wes. Kak Arif Budiman kasih emoji banyak hati-hati. Muhammad Ervando bilang deras. Wah, laku kayak dagangan. Nabila lagi nangis ya. Gogos sama Siti Hadijah kasih jempol. Ade Sri bilang alhamdulillah. Kabar omset keren, pantang mundur. Alhamdulillah laris. Ada yang mau curcol, boleh mau curhat curcol. Agung Hendrawan masih kasih jempol. Wida lagi galau ya, sedih tapi bingung tapi seru. Aini di Lombok lagi sedih, Jakarta Nyobi lagi menyala omsetnya Nyobi ya, dagangan laku kayaknya nih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Ya, kadang-kadang omset ramai, kadang-kadang omset nggak ramai ya, macam-macam ya. So, here we go. Mari kita lihat selanjutnya apa. Omset itu apa sih, teman-teman? Omset itu ternyata adalah harga dikali jumlah, dikali volume. Misalnya jualan apa ya? Misalnya aku cari barang yang ada di depan aku nih, misalnya nih, aku punya botol air nih ya. Saya tumbler aku ini, biar bulat aja angkanya. Tumbler aku ini misalnya harganya 100.000 gitu. Aku berhasil jual 2, berarti omsetnya adalah 100.000 kali 2. Kalau aku berhasil jual 10, berarti omsetnya adalah 100.000 kali 10. Kalau aku berhasil jual 1 juta pieces, volumenya, jumlahnya 1 juta tumbler, maka 100.000 kali 1 juta. Itu omsetnya, sesederhana itu. Jadi dua faktor yang langsung mempengaruhi penjualan, ini biar kita ngerti ya, kalau ngomongin omset, 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 harga, 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 volume, volume, volume. Ternyata dua faktor yang mempengaruhi penjualan adalah harga dan volume. Apa tadi? Harga dan volume. Sekarang ada faktor tambahan. Siapa pembelinya? Kalau harga tumblernya 100.000, kira-kira siapa yang mau beli? Tapi kalian tahu kan, zaman sekarang ada tuh tumbler-tumbler yang harganya 750.000. Laku keras guys, makin mahal, makin laku. Siapa ini orang-orang aneh yang beli tumbler harga 100.000? Siapa orang-orang yang beli tumbler harga 700.000? Nah ini dia, laku nggak laku itu ternyata penentunya ada di persepsi si orang pembelinya tuh mau seperti apa, dan isunya bukan urusan benar atau salah ya, kita akan bertengkar urusan value seseorang, gila lu boros banget, gila sok branded banget, kita bisa bertengkar soal itu. Tapi kalau sebagai penjual, maka yang harus kita perhatikan adalah siapa yang mau beli barang kita. Mau sekeren-kerennya, ternyata kita harus ngecek siapa yang mau beli barang kita. Ini dia nih, semakin harganya naik, laku atau enggak? Semakin sedikit stoknya, laku atau enggak? Ternyata tergantung siapa pembelinya. Ini judulnya adalah price elasticity curve. Zaman dulu aku belajar ini di pelajaran ekonomi. Ternyata udah ngajar keuangan, masih ketemu juga sama pelajaran ini. Yuk kita lihat. Kalau ini adalah sebuah produk premium, tas branded gitu misalnya, tas branded apa ya? Tas branded tuh Sosialita. Kalau di Jakarta pakainya Chanel atau Louis Vuitton misalnya ya. Nah, pembelinya adalah Sosialita dengan penghasilan besar 100 juta gitu misalnya penghasilannya. Penghasilan bersih nih. Ketika harga tasnya naik dan barangnya sedikit,
terutama waktu pandemi kemarin, si barang ini malah tambah laku keras. Karena yang mau banyak, yang beli terbatas, tapi bertambah terus orang mau beli. Dan waktu pandemi kemarin, si perempuan-perempuan sosialita ini nggak ada kerjaan lain selain spending money aja udah. Nggak usah dengki, lihat nih kita dari sebagai penjualnya. Si yang memproduksi barangnya jadi mikir, si yang menjual barangnya jadi mikir, wah aku harus naikin harga nih biar keuntunganku bisa lebih besar lagi, profitnya jadi lebih tinggi. Karena belinya harganya masih sama, tapi jualnya bisa lebih tinggi. Nah, jadi barang ini nggak ada price elasticity yang mempengaruhi. Jadi kalau harganya naik, dia santai-santai aja. Di grafik ini, grafik yang horizontal adalah jumlah yang dibeli, grafik yang vertikal itu adalah harga. Jadi pada saat harganya naik, dia nggak masalah. Dia price inelastic. Tapi bayangin kalau ini adalah somai di kantin. Pembelinya anak sekolah, uang sakunya terbatas. 10.000 sehari itu udah maksimal, nggak bisa lebih daripada itu. Kalau sama somai kantin harganya dinaikin, kan dia pikir, ah anak-anak kantin, anak-anak sekolahan ini nggak punya pilihan lain kok. Mereka kalau makan siang pasti harus ke kantinnya. Dia nggak bisa keluar untuk beli somai lain. Terus kemarin di sekolah anakku habis ada peraturan baru, nggak boleh order GoFood, nggak boleh, nggak boleh. Harus bawa bekal atau makan yang ada di kantin. Ya udah, yang punya kantin mikir ya udah kalau gitu harga somainya aku naikin jadi 20.000. Apa yang terjadi karena anak-anak ini uangnya terbatas, yang dia lakukan adalah ya udah aku bekal aja. Nggak ada pilihan lain, tapi pilihan berikutnya adalah nggak beli. Dia bekal aja, nggak usah lagi jajan di kantin. Ini akan menyebabkan permintaannya akan turun drastis karena ketika harganya naik, orang malah nggak beli. Padahal harganya naiknya nggak banyak-banyak amat ya, 10.000 ke 20.000. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hubungan harga sama jumlah atau volume. Sehingga pada saat teman-teman di sini menentukan harga, berhati-hatilah soal harga. Harga itu nggak bisa bilang, aku kasih murah deh, aku kasih murah. Murah belum tentu pembelinya mau beli lebih banyak. Kita kan selalu berpikirnya kalau diskon akan lebih banyak ada orang yang beli. Ternyata nggak begitu. Ternyata pada saat dibikin diskon, ada reaksi yang kemudian memutuskan, ya udahlah, barangnya terlalu murah, aku nggak mau beli. Ada orang-orang yang keputusan seperti itu. Jadi jangan serta-merta bikin harga barang kita yang paling murah atau serta-merta bikin harga kita yang paling mahal karena ternyata ada tiga yang sangat berpengaruh. Harganya dan volumenya itu akan menentukan omset, tapi siapa yang beli lebih berpengaruh lagi. Jadi mari kita kenalan dulu siapa pembeli kita sebelum kita bisa menentukan harga dan berapa penjualan yang mau jadi target kita. Lanjut. Nah, kalau kita udah ngerti nih, kita udah ngerti, maka selanjutnya adalah mari kita lihat mana penjualan yang paling banyak. Kita punya beberapa penjualan. Ada pie, brownies, dan es teh. Ini ceritanya ada seorang pemilik UMKM. Nama tokonya Baking Mama. Dia jualan dari dapur rumahnya sendiri. Dia suka baking. Dia jualan pie sama brownies gitu ya. Nah, mana yang lebih laku, pie atau brownies? Dia bisa lihat nih. Hasil penjualannya, pie sama brownies itu sama-sama 120. Tapi si pie harganya 30.000 dan si brownies harganya 20.000. Sehingga ketika kita ngomongin pie sama brownies, omsetnya si pie itu jauh lebih besar, 3,6 juta, sementara brownies 2,4 juta. Padahal sama-sama terjual 120 pieces, tapi harganya pie lebih mahal daripada browniesnya. Es teh gimana es teh? Es teh cincai lah gampang ya, dengan 10.000 kali 100 terjuallah 1 juta. Ini studi kasus yang bisa kita lihat pada saat kita mau ngecek mana penjualan yang paling banyak. Jadi kalau ditanya mana penjualan yang lebih banyak, kayaknya sama aja lakunya pie sama brownies, tapi jangan cuma lihat berapa volumenya, kalikan harganya. Di situ kita bisa lihat ternyata yang paling laku, artinya membawa omset lebih besar adalah si pie-nya. Tunggu sebentar ya. Suaranya hilang, kata Siti Hadijah. Boleh tolong diperiksa yang lain apakah suara saya cukup jelas atau hanya di Siti Hadijah aja yang suara saya hilang? Gimana yang lain? Aman yang lain? Oke, Aman, baik. Aman ya. Sip, aman, aman. lanjut kalau gitu. Silakan Mbak Siti Hadijah tolong dicek dulu speakernya. Lanjut ya. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa ternyata penjualan yang lebih laku ada di pie bukan di brownies. Karena kalau cuma jumlahnya sama rata. Tapi begitu dikalikan harganya, omsetnya si pie jadi jauh lebih besar dibandingkan si brownies. Oke, next. Mari kita lihat. Sekarang kita bikin analisis penjualannya.
Penjualan selama itu dengan sistem satu piece. Jadi dia jualnya satu piece nih. Bikinnya benar-benar satu piece. Pie-nya satu, brownies-nya satu. Kelebihannya adalah harganya terjangkau, target pasarnya luas, dan konsumen bebas membeli dengan jumlah sesuai kebutuhan. Jadi konsumen mau beli satu, mau beli dua, mau beli tiga, dia bisa. Kekurangannya ternyata butuh volume tinggi untuk meningkatkan omset. Jadi dia benar-benar harus produksi satu-satu, pie satu, brownie satu. Ini tuh ternyata untuk produksi lebih ribet dan butuh volume yang lebih tinggi. Target pasar yang luas butuh biaya pemasaran yang lebih besar juga. Jadi kita udah bikin analisis gimana nih kalau kita meningkatin penjualannya pie, brownies, dan es teh ini dari si Baking Mama. Lanjut ya. Yuk next selanjutnya. Nah, yuk kita lihat dulu apa tadi. Penjualan itu, omset itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu harga barangnya, jumlah volumenya. Jadi kita kalau mau bermain di harga sama penjualan volumenya, kita mesti ngecek siapa yang mampu belinya alias pembeli kita. Mari kita lihat siapa pembeli kita. Ternyata setelah kita periksa, jadi di sini teman-teman nanti bisa periksa di datanya ya. Kira-kira pembeli aku siapa aja sih? Ini mungkin agak tebak-tebak buah manggis, apalagi kalau kita merchant GoPay kan, jadi mesti ngecek ya. Eh, Biasanya itu terimanya online, nggak ketemu langsung, jadi nggak tahu laki-laki atau perempuan nih yang order gitu. Tapi sebenarnya ini kita bisa bikin kayak analisis, oh siapa aja sih kira-kira pembeli kita gitu ya. Ternyata kalau menurut analisisnya Baking Mama, dia punya dua jenis pembeli, yaitu yang pertama adalah anak kos. Anak kos itu maunya satu piece ya. Dia akan terima paket dengan minum dan pembayarannya non tunai. Ini anak kos. Kalau anak kos nih kayak gini. Ya dong anak kos pengen brownies, beli satu lah buat dia sendiri sama minum udah selesai. Tapi banyak anak kosnya ternyata ada kos-kosan tiga rumah di sebelah toko kuenya Baking Mama. Lalu ada lagi namanya ibu muda nih. Si ibu muda ini hobinya kirim-kirim untuk ultah lebaran, care package dan lain-lain. Dan ini ternyata dia akan order dalam jumlah lebih banyak. Jadi kita ketemu nih ada satu karakter, dia kalau beli nggak bisa satu, belinya banyak. Sehingga ternyata, oh orang yang kayak gini bisa kita jual paket loyang aja. Dan pembayarannya tunai gitu misalnya. Kalau tunai bisa diarahkan non tunai lah ya, gampang kan ya. Zaman sekarang semuanya bisa diarahkan supaya dia jadi non tunai. Disclaimer, perhatikan data saat melakukan analisis. Studi kasus ini hanya sebuah contoh latihan karena data dapat berbeda dan menunjukkan hasil analisis yang berbeda. Contohnya, perbedaan di harga barang, perbedaan di jenis barang, atau perbedaan waktu pembelian dan lokasi warung. Jadi buat teman-teman di sini, ketika membuat analisis ini kan cuma contoh, coba nanti kalian bikin analisis yang mirip untuk bisnis kamu sendiri ya. Misalnya bisnis kamu itu pembelinya siapa? Oh, pembelinya ada tiga jenis orang. Ada yang anak kos, ada yang ibu muda, satu lagi ada bapak-bapak misalnya yang pulang kantor bawa makanan oleh-oleh untuk anaknya misalnya kayak gitu. Bikin analisisnya. Coba coba perhatikan siapa para pembelimu ini karena ini penting banget. Nah, dengan cara ini jadinya kita bisa melihat eh, perilaku si orang-orang ini kayak apa. Tadi di sini ketemu dua perilaku yang berbeda di contoh ini. Kalau anak kos ya dia belinya untuk satu-satu dengan budget dia terbatas untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ini ibu muda, ternyata dia belinya kuenya nggak cuma satu. Ini ada opportunity bisa dijual seloyang-loyangnya. Nggak usah dibikin satu per satu. Lebih gampang. Tadi aku sempat bilang ya, penjualan itu ada yang grosir, ada yang retail, ada yang ke korporasi, ada yang ke individu. Maka akan sangat berbeda cara kita berjualan dan menentukan harga berdasarkan si pembeli kita. Ingat ya, kalau punya bisnis, kuasa terbesar itu ada di pembelinya. Jadi kita mesti kenalan betul sama pembeli kita, ngerti betul pembeli kita tuh butuhnya apa, baru deh kita bisa masukin produk atau jasa kita yang paling cocok buat pembeli kita seperti apa. Lanjut, next. Oke, sekarang mari kita pilih strategi penjualan yang lebih cocok untuk si baking mama ini. Dia pengen dipaketin. Kalau dipaketin jadi apa ya istilahnya ya? eh, Bisa jual dua produk sekaligus nih. Dia pengennya kayak gitu. Oke, gini deh kalau gitu. Kita bikin paket brownie sama es teh sama pie dengan es teh. Jadi kalau brownie sama es teh harganya jadi 25.000, kalau pie sama es teh harganya jadi 35.000. Kelebihannya apa? Ada diskon kalau beli paket. Tadi kan kalau es teh harganya sebenarnya 10.000 ya. Jadi kalau brownie sama es tehnya di diskon 5.000 sehingga harganya menjadi 25.000. Kalau pie sama es teh dengan diskon es tehnya 5.000, jadi harganya menjadi 35.000. Jadi orang seneng gitu dapat diskon.
ini berpotensi bisa meningkatkan penjualan. Kekurangannya apa? Kekurangannya jadi ada margin yang berkurang karena ada diskon tadi. Biasanya es teh bisa dijual 10.000, sekarang jadi dijualnya 5.000. Nah, yang kedua adalah kita harus hati-hati supaya diskon ini nggak ngegraup makan ongkos dari produksinya kita. Makanya tadi kita mesti ngecek cara produksi es tehnya akan kayak apa kalau kita mau diskon dari 10.000 jadi tinggal 5.000. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang contoh pemilihan strategi penjualan. Boleh tolong back dulu satu kali, Mbak? Kalau yang barusan adalah contoh pemilihan strategi penjualan dengan cara penjualan paket dengan minuman. Next, yang berikutnya adalah contoh pemilihan strategi penjualan kalau kita mau jualannya dengan loyangan aja. Kalau loyangan harganya jadi beda. Jadi kalau tadi kita jualnya satu piece. Sekarang kita maunya agak lebih grosir gitu ya. Langsung jualnya per loyang. Jadi brownies yang tadinya satu piece, sekarang dijual per loyang untuk 8 piece dan pie-nya dijual per loyang untuk 6 piece. Harganya jadi 125.000 dan 150.000. Kelebihannya jadinya tiket pendapatan lebih besar. Kalau biasanya tadinya jual satu 20.000, jual satu 30.000, sekarang benar-benar hantam 125.000, 150.000. Uang yang masuk jauh lebih cepat, lebih banyak. Kekurangannya, cenderung pembeli ini akan beralih ke loyang dan menghasilkan pendapatan lebih sedikit. Jadi akan ada pembeli yang geser gitu ya, pindah deh jadinya nggak beli satu-satuan lagi. Atau sebaliknya ada pembeli yang memang aku nggak mau loyang, aku mau satuan aja. Jadi belum tentu strategi ini bisa langsung dimakan sama pembelinya. Ternyata ini diskon nih. Makanya tadi penting banget mendefinisikan kalau si anak kos mungkin loyangan buat apa buat dia. Tapi si ibu muda tadi dia mau bawa buat kue ulang tahun, ngapain dia bawa satu-satu sekalian loyangan, harganya lebih murah buat dia. Gitu. Oke, ini contoh aja kalau kita jualan dengan cara seperti itu. Nah, kayak apa nih contoh penjualannya? Jadi kalau tadi dia bisa bikin one piece yang dia jualan, skenario pertama adalah pada saat dia jualan hanya one piece menjadi 7 juta pada saat pie-nya adalah 30.000 kali 120, brownies-nya 20.000 kali 120, dan es tehnya adalah 10.000 kali 100 pieces. Jadi total penjualannya 7 juta. Skenario kedua adalah kalau dia bikin paketnya paket minuman. Jadi kalau paket minuman udah jadi satu, 35.000 kali 120, 25.000 kali 120, maka dia akan mendapatkan potensinya 7,2 juta rupiah. Sementara si paket loyang ternyata potensi kenaikannya dari market baru. Jadi harus dianggap yang jualan loyang ini nggak sama dengan kalau kita jualan one piece. Jadi kalau yang loyang ada potensi penambahan omset sebesar 5,5 juta karena sekarang kita mau jual 20 loyang kali 150.000 atau browniesnya 20 loyang kali 125.000. Jadi bisa kebayang ya. Jadi kok tadinya awalnya cuma 7 juta, kalau mau dinaikin paketin sama minuman sehingga dia bisa naik jadi 7,2 juta. Sementara kalau yang paket loyang kita bisa naikin dia menjadi tambahan 5,5 juta dengan market yang berbeda dari market yang selama ini udah digarap. Jadi kalau selama ini banyak ke anak kos, next kita bisa menggarap ke ibu-ibu muda yang mau bawa untuk care package, mau kirim-kirim parcel atau buat ulang tahun ke acara ulang tahun anaknya. Oke, lanjut ya. Mana penjualan yang paling banyak, tapi berikutnya adalah mana profit yang paling banyak. Jadi kalau kita udah lihat dari contoh yang One Piece tadi, dari omset 7 juta, si pie-nya itu menghasilkan 3,6 juta. Sehingga kalau dari omset, pie ini memberikan omset yang lebih besar dibandingkan brownies sama es teh. Tapi pertanyaannya adalah, mana profit yang paling banyak? Ini baru di omset nih. Jadi kalau kita punya bisnis, semangat di omset itu penting, tapi ada yang juga penting, mari semangat di profit juga. Yuk kita lihat kayak apa kalau kita mau semangat di profit. Ini dia, proyeksi laporan laba rugi. Kayak apa sih bentuknya? Kayak gini. Apa kabar profit kita hari ini? Ketik emoji di Zoom chatroomnya. Boleh tolong diketik. Apa kabar profit? Kok tadi kan aku tanya omset ya. Kalau profit gimana? Kalian profitnya baik-baik aja apa enggak? Tolong diketik di chatroomnya. Profit kalian gimana? Setiawan Abdul Aziz bilang nggak apa-apa, Gogos juga aman. Ya ini masih dikejar. Arif aman, Nova aman. Oke. Rahmadani mulai tersenyum. Roslah aman. Siti lagi kejar. Afriani profit stabil gitu ya. Oke. Jakarta Nyobi tadi waktu omset meledak ya, tapi begitu profit jawabannya gitu ya. Beda ya reaksinya ya.
Lagi berjuang. Oke, alhamdulillah gaji karyawan dan operasional aman. Aku tanya profitnya, bukan pengeluarannya. Adesri. Oke, terima kasih, terima kasih. Kita lanjut ya. Beda ya, beda. Apa bedanya omset sama profit? Mungkin sudah banyak yang tahu di sini. Ini pelajaran yang gampang sekali kok sebenarnya. Apa bedanya profit sama omset? Mari kita lihat. Omset adalah tadi harga dikali volume. Tapi itu berarti baru penjualan yang kita terima. Ini ternyata harus dikurangi ongkos variabelnya supaya ketemu namanya margin. Nah, kalau udah ketemu sama marginnya, barulah kita kurangin ongkos tetap. Nah, dari situ baru ketemu laba atau ruginya seperti apa. Kebayang ya, kebayang ya. Jadi ada omset. Omset itu adalah harga dikali volumenya. Tadi dia jualnya berapa banyak dikali harga barangnya. Dikurangi ongkos variabel, ketemunya margin. Habis itu dikurangi ongkos tetap, baru ketemu laba ruginya. Oke, lanjut ya. Sekarang, ongkos variabel itu apa? Ongkos tetap itu apa? Perbedaannya adalah ongkos variabel, kasarnya itu gini, semua ongkos yang berpengaruh pada penjualan. Ulangin ya. Ongkos variabel adalah semua ongkos yang berpengaruh pada penjualan. Di dalamnya ada bahan baku, ada pengiriman, ada kemasan, ada komisi untuk yang kerja. Ini adalah HPP atau COGS atau ongkos produksi. Jadi tadi aku jualannya apa? Tadi aku jualan ini, aku jualin tumbler gitu ya. Si tumbler ini aku belinya di temen aku. Dia jual tumbler ini harganya 50.000. Aku jual ini 100.000, berarti margin aku adalah 50.000. Jadi ongkos produksi per satu tumbler adalah 50.000. Sementara aku jualannya tadi 100 pieces, berarti nanti ongkos variabelnya adalah 50.000 kali 100 pieces. Jadi marginnya akan ketemu 50% dari harga penjualannya. Yang disebut bahan baku di sini, misalnya ada yang jualannya makanan. Misalnya jualannya makanannya misalnya pecel lele gitu ya. Yang disebut bahan baku ini bukan beli leleknya atau bumbu dasarnya satu kali sebulan, bukan. Yang dimaksud dengan bahan baku di sini adalah untuk satu dish, untuk satu porsi makanan, berapa ongkos produksinya. Jadi ada satu yang orang sering lupa, waktu membuat laporan laba rugi ternyata kita butuh tahu berapa ongkos produksi per satu produk. Per berapa? Per satu produk. Baru dikalikan berapa volumenya. Jadi kalau misalnya aku bikin produksi 100 tumbler, tapi yang terjual cuma 30, maka di laporan laba rugi yang dihitung sebagai pengeluaran variabel itu cuma untuk 30 yang terjual. Yang 20 lagi itu belum dibikin, belum dihitung karena belum terjual. Jadi itu yang dimaksud dengan nanti jadi stok nyangkut dulu dia. Karena ongkosnya belum kita keluarin di laporan laba rugi. Bedain itu ya. Jadi sering banget orang berpikir ongkos variabel itu adalah ongkos tidak tetap. Nanti rancu kalau dia bilang gini, jangan sampai dia berpikir listrik kan kadang 500.000, kadang 1 juta, berarti listrik nggak tetap. Bukan begitu cara ngitungnya. Jadi tolong bedain yang dimaksud dengan variabel itu bukan soal dia harganya tetap atau tidak tetap, bukan soal ongkosnya berubah-ubah, bukan. Tapi ternyata variabel terhadap produksi satu produknya berapa. Oke, ulang ya. Jadi yang namanya ongkos variabel adalah ongkos yang nyambung semuanya sama produksi dan penjualan. Dan yang harus kita ketahui adalah untuk satu piece produk, satu buah produk, kamu misalnya jualannya dompet atau jualannya baju, nah satu piece baju itu atau satu porsi makanan itu berapa ongkos produksinya? Itu yang harus kita ketahui persis. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, ada banyak bisnis kuliner yang udah jago-jago nih, yang udah gede-gede. Mereka sering banget, perhatiin, mengadopsi sistem central kitchen. Karena kalau central kitchen, jadinya cabang udah nggak usah mikirin pengeluaran. Central kitchen yang akan kendaliin harga barangnya, harga produksinya, ongkos-ongkos barang yang mau dibeli. Dengan cara begitu dia juga jadi bisa beli, misalnya beli bawang sekian kilo, central kitchen yang urus. Beli tepung sekian kilo, central kitchen yang urus. Nggak bisa cabang yang itu cuma untuk 100 meja, cabang yang itu cuma untuk 20 meja. Kalau kayak gitu, nanti produksinya jadi berubah kan, beda. Tapi karena central kitchen yang kendaliin, seluruh cabang ada di central kitchen dapurnya, si central kitchen ini jadi bisa mengendalikan produksi itu dengan mengendalikan ongkos belanja produksinya.
Ini yang bisa kita pelajari kalau kita perhatiin teman-teman yang bisnis kulinernya udah jauh lebih besar dan udah lebih punya sistem. Nih berhati-hati soal itu. Yang pakaian juga ya, kalau ada yang produksinya pakaian, misalnya jualan kaos, terus ada sablonnya nih, kayak kaos aku ada sablonnya ini kan kita beli dong. Nah orang yang jualan sablon kaosnya ini, dia harus ngitung kalau dia produksi 100 kaos, yang terjual baru 20, maka di laporan laba rugi itu yang dikeluarkan sebagai ongkos variabel baru 20 yang terjual aja. Sisanya yang 80 lagi dari 100 kalau yang diproduksi ya belum dihitung ongkosnya. Oke, sekarang ongkos tetap. Ongkos tetap itu kasarnya gini. Ada nggak ada jualan, buka nggak buka toko, tetap harus dibayar. Lebaran libur 5 hari, gajian karyawan tetap jalan, ya kan? Oh, misalnya kita Desember karena ada libur panjang, jadi liburnya 2 minggu ya Desember kalau di kantor aku karena kami perusahaan training ya. Maka kalau lagi libur Lebaran sama Natal kami liburnya panjang banget. Oke, kita libur 2 minggu. Nah, libur 2 minggu itu mau ngapain? Libur 2 minggu karyawan tetap digaji kan? Biaya pemasaran, marketing, ngiklan di Instagram tetap jalan kan. Operasional kayak misalnya punya toko, bayar listrik itu kan tetap jalan. Waktu kantor libur kan nggak berarti sewa rukonya berhenti, nggak juga. Maka yang kayak gini-gini tetap jalan. Biaya riset tetap jalan. Jadi ini yang akan kita bikinkan proyeksi budgetnya setiap bulan, 3 bulan ke depan, sepanjang tahun itu adalah ongkos tetap. Nah, kalau masih dagang, biasanya berhenti di margin. Aku ambil barang 50.000, aku jual 100.000. Aku untung dong 50.000. Maksudnya untungnya tapi laba kotor. Namanya margin. Kalau punya bisnis, si margin itu dikumpulin dulu. Ada ongkos-ongkos tetap seperti bayar gaji karyawan, bayar biaya marketing, pemasaran, operasional, dan lain-lain. Baru dari situ ketahuan profit atau loss. Gitu kira-kira. Yuk kita lihat contoh yang mungkin akan lebih membantu teman-teman buat mengerti. Ini dia. Contoh ongkos variabel. Harga satuan dari si brownies berapa sih? Ini contoh ya. Kalau si brownies harganya 20.000, per satu piece brownies ini ternyata dia akan membutuhkan dark cooking chocolate, margarin, minyak, telur, gula, terigu, dan coklat bubuk. Sehingga bisa ketahuan harga per loyang isi 8 itu 125.000, HPP per loyang itu 60.000, HPP per brownies itu 7.500, sehingga harga satuannya 20.000. Ketahuan bisa kayak gini. Ini contohnya kalau makanan ya. Oke, lanjut, next. Nah, sekarang berarti kita mesti bikin persediaan stok, ya nggak? Aku kan nggak beli 100 gram terigu. Aku belinya 1 kilo. Nah, boleh tolong back sebentar, Mbak. Tadi kita udah tahu salah satu bahannya adalah dark cooking coklat, margarin, minyak, telur, gula, terigu, dan coklat bubuk. Terigunya butuh 100 gram. Tapi kan beli terigunya nggak 100 gram. Beli terigunya kan sekilo dong. Belinya 5 kilo dong gitu. Nah, next kelihatan. Waktu kita periksa ongkos variabel yang berikutnya, di sebelahnya Mbak. Nah ini dia. Waktu kita beli 1 kilo terigunya, harganya 13.000, ini masuk sebagai stok. Stok akan muncul pengeluarannya di laporan arus kas. Nih ya, bedain ya, bedain ya. Aku hari ini beli terigu 1 kilo, akan dicatat sebagai laporan arus kas. Uangku keluar 13.000, berubah menjadi terigu. Terigu ini akan masuk sebagai aset, disebutnya sebagai stok. Dari 1 kilo ini, aku ambil 100 gram untuk bikin 1 buah brownies. Ini yang dimaksud dengan ongkos variabel, dan ini yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Bedain ya. Jadi waktu aku beli terigunya 1 kilo belum dipakai untuk bikin kue, dia masuk sebagai stok dan pencatatan pengeluaran 1 kilo terigu itu dicatat dalam arus kas. Uang keluar, Liguina bayar 13.000 untuk beli 1 kilo terigu. Nah, waktu terigunya ditaruh di lemari, taruh nih di lemari nih ada 1 kilo terigu nih. Aku ambil 100 gram untuk bikin brownies, itu dicatat sebagai bagian dari laporan laba rugi. Tentu saja kan bikinnya nggak cuma satu ya, bikinnya mungkin lebih dari 3 loyang. Jadi itu kita nggak catat semua, itu masih dalam sebuah stok. Yang kita catat adalah per yang udah kejual. Kalau 1 loyang brownies 100 gram berarti aku harus ngeluarin 1.385 rupiah terigu, dicatat sebagai ongkos variabel. Ribet dikit, tapi bisa paham ya. Jadi ongkos produksi untuk satu itu keluarnya apa aja kita harus tahu. Lanjut. Nah, artinya
Sekarang mari kita tentukan harga dari produk kita berapa. Khusus untuk makanan nih, khusus untuk makanan nih. Kalau harganya si pai tadi 30.000, HPP dan kemasannya 15.000, artinya ongkos variabel itu 50%. Kalau harga browniesnya 20.000, HPP plus kemasannya 10.000, artinya ongkos variabelnya masih 50% aman. Tapi nih, si es tehnya harganya 10.000, HPP kemasannya 2.500, ongkos variabelnya masih 25% aman. Jadi mari kita pastikan, terutama untuk makanan, kalau ngerti kenapa sih ribet banget Mbak Wina harus ngitung-ngitung HPP, si ongkos produksi itu karena apa harus dihitung? Karena per satunya udah tahu berapa, kita jadi tahu harga yang kita tentukan itu normal atau enggak. Jangan sampai berpikir, udahlah aku nggak apa-apa, nggak untung juga. Bisnis mah harus untung dong, nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak usah bikin bisnis ngomong kayak gitu, kerja di yayasan aja ya. Jadi kita harus memastikan bisnisnya untung, karena untung itu halal guys. Tinggal caranya halal atau tidak. Tapi tidak berdosa, tidak salah, tidak haram mengambil keuntungan itu boleh. Di sini kita tentuin batasnya mau angkanya berapa. Paling tidak 50%. Supaya apa? Supaya ada ketahanan finansial dari bisnisnya. Karena sesudah itu ada yang harus dibayar, gaji karyawan. Dan satu yang mau aku sentil sedikit, ownernya udah gajian belum? Sebagai owner harus gajian loh. Owner kan kerja di dalam bisnisnya. Jangan sampai owner ternyata cuma gotong royong doang di bisnis yang nggak pernah gajian. Oke, jadi mari lihat. Pastikan HPP-nya 50%, paling tidak kalau bisa lebih besar nih marginnya ya, HPP-nya jadi harus lebih kecil dari 50% supaya bisa menghasilkan profit yang sehat untuk bisnisnya. Lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat ongkos tetap itu seperti apa. Contohnya di sini ada biaya SDM 1,5 juta, biaya pemasaran 1 juta, belum sewa tempat karena masih di rumah sendiri dan biaya riset masih nol. Sehingga dia punya ongkos tetap sebesar 2,5 juta. Ongkos-ongkos tetap ini di banyak UMKM sering nggak ada. Ada biaya SDM nggak? Enggak tuh. Soalnya yang bantuin mbaknya tuh mbak pembantu rumah tangga di rumah kan udah aku gaji sebagai pembantu rumah tangga. Jadi nggak terima gaji lagi dari bisnisnya. Oh, goib ternyata. Terus sewa tempat, oh enggak gratis karena di dapur sendiri. Oh, biaya goib ternyata. Pemasaran gampang lah, pemasaran diurusin sama sepupu, sepupu nggak usah dibayar. Oh, goib ternyata. Jadi suka ada UMKM yang bisnisnya itu ternyata goib isinya. Ongkos tetap hilang. Nah, yang kayak gini aku sering bilang, oh mungkin masih dagang. Kalau bisnisnya masih kecil banget, belum punya ongkos tetap ya nggak apa-apa. Tapi kan pertanyaannya mau sampai kapan kayak begini? Lanjut ya. Oke, seru, makin seru. Nah, mulai panas, mulai panas. Jakarta Nyobi udah bilang aku masih dagang berarti. Ada yang tanya, jadi owner harus gajinya berapa? Sabar, sabar, tenang. Mari kita lihat ya. Ini contohnya. Jadi kita bisa lihat. Bahkan kita bisa pecah per tiap produk yang berbeda-beda. Contohnya, kalau omsetnya 7 juta rupiah, dengan ongkos variabel 3.250.000, marginnya 3.750 dan ongkos tetapnya 2,5 juta. Berarti bisnis baking mama ini bisa untung sebesar 1.250.000 terhadap omset 7 juta. Nah, berapa persen tuh? Coba mari kita lihat ya. Berapa persen kita bisa cek dengan cara 1.250 dibagi 7 juta itu sama dengan 17%. Jadi bisnisnya menghasilkan profit sebesar 17% dari omset. Mari kita perhatikan mana dari tiap produk ini yang menghasilkan profit paling banyak. Tadi omsetnya udah jelas-jelas yang paling banyak mana kan? Tapi secara profit seperti apa? Di sini kita bisa lihat si pie tadi dari 3,6 ternyata keuntungannya 1,8. Si brownies dari 2,4 keuntungannya 1,2 dan si es teh dari 1 juta keuntungannya 750.000. Jadi ini kalau dibagi dia bisa 75% si es teh, sementara si pie dari 1,8 dibagi 3,6 dia 50%. Karena tadi marginnya 50%, HPP-nya 50%. Si es teh ini ternyata yang marginnya paling besar. Sehingga logis banget kalau kita mau mengambil keputusan, wah kalau gitu si es teh ini bisa didiskon karena masih banyak ruang di marginnya dan dijadiin paket aja sama pie sama brownies ya biar orang seolah-olah merasa dapat bonus es teh. Cobain kayak gitu. Aku ada langganan ya, langganan di GoFood
Kalau lagi lapar pengen makan apa ya, makan ini ada. Jadi ini merchant GoPay juga nih. Kalau aku beli dari merchant GoPay yang ini, dia jualannya CI ya. CI pakai nasi, pakai sayur, pakai sambal, selalu dipaketin sama es teh sereh. Tau kan es sereh gitu ya? Sebenarnya aku nggak perlu-perlu banget beli es teh serehnya, tapi kalau aku cari di aplikasinya em, GoFood, GoPay gitu ya, nyari gitu ya, mau bayar pakai GoPay kan selalu kan aku kan. Oh ternyata nih paling atas selalu dia taruh paketan. Sekarang setelah aku ngobrol sama tim GoPay Merchant dan sahabat UMKM dan bikin modul ini, oh iya pantesan nih ada nih merchant-merchant yang memang naruh paketan. Es teh itu kan value-nya sebenarnya nggak sebesar-besar banget ya. Tapi ya nggak apa-apa deh paketin nama es tehnya gitu. Mungkin kalau disuruh beli satu-satu nggak akan aku klik tuh es tehnya. Dan alasannya kenapa minum digabungin karena ternyata marginnya minuman itu yang paling besar dibandingkan pie sama brownies. Ini contoh aja buat kalian kalau ada punya bisnis kuliner, paketin jualan sama minumannya karena ternyata kalau marginnya jauh lebih besar, dia berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar. Ini strategi, udah masuknya strategi, penjualan strategi karena impact-nya langsung sama omset kita. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini proyeksi 3 bulan ke depan. Nah, ini contoh waktu kita bikin di bulan Mei ya. Juni, Juli, Agustus kayak apa penjualannya? September, Oktober, November kayak apa penjualannya? Dengan asumsi omsetnya tetap, kita bisa lihat bahwa setiap bulan akan terima kayak gini. Nggak akan berubah nih. Omsetnya 7 juta terus, kemudian laba ruginya juga sama terus. Labanya 1,2, 1,2, 1,2. Ongkos variabel akan sama. Enggak selalu sayang, ongkos variabel mungkin bergeser ya. Terutama kalau kita stoknya harus beli baru. Tapi kan kalau di kasus ini ceritanya dia udah beli stok 3 bulan yang lalu ya. Tadi kan udah beli tepung 1 kilo dia udah beli. Dia pakai untuk per satu brownies 100 gram. Nah, kecuali dia harus beli lagi tepung di tengah jalan nih, baru deh ongkos variabel ini akan berubah. Itulah kenapa untuk pengusaha harga yang stabil itu sangat penting karena dia akan sangat mempengaruhi ongkos variabel kita. Ongkos produksi kita pasti goyang kalau harganya berubah. Ini yang dimaksud dengan asumsi omsetnya dan jadinya kita bisa bikin proyeksi 3 bulan ke depan kira-kira akan seperti apa. Lanjut. Oke, udah lanjut nih 1 jam kita ngobrolin soal teorinya. Jadi ini ada checklistnya nih buat teman-teman nih. Ada bagaimana kita mau berjualan produk atau jasa, tahu berapa penjualan dan pengeluarannya teman-teman, sehingga tahu paling tidak laporan keuangan yang paling gampang itu dari penjualan dan pengeluaran dulu. Dan yang ketiga, punya cita-cita pengembangan bisnis, mengerti cara membuat rencana bisnis. Yang paling basic dulu tadi aku udah bahas, kita udah ngomongin tentang laporan laba dan laporan rugi. Oke, jangan sampai rugi dong. Kita sekarang bisa masuk ke tanya jawab dulu. Dan jawabnya gini, semua bidang mau itu jualannya produk atau jasa perlu menentukan ongkos produksinya seperti apa. Aku kasih contohnya gini ya. Kerjaan aku deh, kerjaan aku kan ngajar keuangan. Mana produknya? Nggak ada yang bisa dipegang loh produknya. Produknya jasa, ya kan? Produk aku jasa. Produk aku adalah mengajar keuangan. Jadi misalnya em, minggu lalu aku ada di Kalimantan, seminggu full di Kalimantan. Minggu sebelumnya aku ada di Bali. Hari ini aku di Jakarta aja nggak kemana-mana, tapi banyak kelas online. Hari ini ada, besok aku cuti. Lusa tuh ada satu perusahaan yang manggil aku kelasnya online, tapi aku diminta datang untuk syuting di studionya. Berarti kan ada ongkos produksinya nih yang mungkin nggak kelihatan kan kalau bikin baju kan kelihatan ya ada bahannya harus dibeli kancingnya harus dibeli ada yang ngejahit bajunya itu kan ada ongkos produksi. Nah kalau aku jasa seperti aku ongkos produksinya apa ya aku sih tenaga pengajarnya kan nggak cuma aku kemarin waktu di Bali itu kami datang berenam waktu di Kalimantan datangnya bertiga. Minggu sebelumnya itu bulan lalu ada satu perusahaan bikin eh, programnya seminggu full itu timnya ber-15. Ya orang-orang itu semua harus dibayar dong. Emang mereka datang mau gotong royong dan sosialisasi doang kan enggak ya. Ini bukan bukan lagi kerja bakti bersihin got depan rumah kan. Jadi mereka harus dibayar untuk mau mau ngerjain ini. Ada gaji pokoknya, tapi untuk per project itu aku ada kasih kayak insentif lagi. Nah, itu yang disebut dengan ongkos produksi kalau di bidang aku. Jadi tadi aku kurang jelas bidangnya. Review konten. Kamu harus ngasih value per satu kerjaan, kamu bayar dirimu sendiri berapa?
Dengan begitu, kalau misalnya per satu review dibayar, biar bulat-bulat aja angkanya ya, 100.000, dari 100.000 itu ada ongkos produksi untuk ngerjain reviewnya 10.000 ke kamu. Itu HPP-nya. Ini contoh aja ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang produksinya ada barangnya kepegang, itu mau food, makanan, atau baju, fashion gitu kan kelihatan barangnya ya, langsung bisa kebayangkan ongkos produksi itu adalah bahan bakunya. Nah, kalau bidangnya jasa, ongkos produksi adalah manusianya. Si manusia ini ada ongkos yang harus dibayarkan. Selain tentu saja kalau misalnya aku kemarin ke Bali, berarti ada tiket pesawat, ada hotelnya, ada si tim ini kan harus diajak makan ya. Aku datang berenam, nggak mungkin mereka duduk-duduk aja dong. Mereka harus dikasih makan kan gitu. Ini semua masuk ke dalam ongkos. Jadi tim aku tuh udah tahu kalau kita ada satu project pergi, dapat satu project dibayar X gitu ya, maka akan ada sekian puluh persen yang udah didedikasikan untuk ongkos produksi. Sehingga timnya berangkat ke sana makan enak, pulang dari bandara ada taksinya bisa di reimburse, itu ada ongkosnya semuanya. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau kalian bisnisnya bentuknya jasa, jangan dianggap manusianya itu kerja gratisan. Manusianya harus dikasih uang. Si tenaga dan waktunya ini ternyata yang harus dislot. Kita kan suka anggap remeh ya. Oh ini gampang tinggal aku kerjain gak ada biayanya. Justru kasih nilai, kasih value. Kamu kerja 1 jam itu dikasih angka berapa? Contoh yang gampang lagi adalah kadang-kadang aku buka konsultasi per jam, konsultasi per jam. Nah, aku bilang sama tim aku, kalau mau kayak gitu, aku waktunya nggak banyak loh. Aku waktunya benar-benar terbatas. Jadi untuk 1 jam aku mau angkanya sekian. Nanti dari kantor di charge ke kliennya yang nggak angka yang sama. Misalnya biar bulat aja, kalau angkanya 1 jam mau 1 juta, nanti di charge ke perusahaan yang minta aku jadi konsultasi jadi 2,5 juta dong. Jadi ongkos produksinya 1 juta. Contohnya kayak begitu. Sehingga nanti anak kantor bisa bikin strategi. Mbak Wina hanya boleh buka konsultasi dalam seminggu sekian jam, dalam sebulan sekian jam, misalnya gitu. Tapi untuk ngajar kita sediakan waktunya lebih banyak karena ongkos produksinya bisa lebih rendah dibandingkan dengan nilai kontraknya, misalnya kayak gitu. Semoga membantu ya. Jadi mari memberikan nilai pada waktu. Karena ini yang paling mahal sebenarnya kan. Karena waktu nggak bisa habis. Waktu tuh udah lewat tuh habis. Nggak ada lagi. Nggak bisa diproduksi lagi waktunya. Kalau kalau mau beli bahan baku lagi bisa. Tapi waktuku udah nggak ada. Dalam kerja 1 minggu nggak mungkin kerja 7 hari. Aku aja karena minggu-minggu kemarin ada 1 minggu yang kerja, besok aku minta cuti. Ya udah cuti 1 hari itu berarti ada nggak kerjanya 1 hari loh. Contohnya kayak gitu. Mari memberi nilai pada waktu kamu. Mari memberi nilai pada tenaga kamu yang kerja di dalam bidang jasa ini. Semoga menjawab. Silakan Mas Faisal lanjut. Nah, benar. Itu gimana caranya menghargai diri sendiri. Hmm, Tadi kayaknya ada yang relate juga tuh masalah apa sih namanya soal gimana ya gajinya si owner nih gitu. ya. Ya, tadi tadi ada pertanyaan itu, tapi nanti deh saya mau alih dulu ke apa namanya. Ini selain saya bacakan, saya juga buka apa namanya yang penanya bisa nanya langsung nih. Sekarang Baik, mungkin silakan. ke Mbak Putri. Ini dari Ibu Ayu Proboningsih dari Tulung Agung. Ibu Ayu bisa di kameranya dinyalain dan mic-nya di unmute. Budget untuk promosi berapa? Budget promosi itu kita tentukan, ada atau nggak ada customer beli, kita tetap keluarin. Dengan begitu, urusan boncos nggak boncos, pasti boncos karena marketing itu tetap harus muncul walaupun nggak ada yang beli, Mbak. Jadi jangan terbalik. Kan kita logikanya mau tentu saja wajar banget. Pokoknya kalau aku keluarin 100.000 atau 50.000 tadi angkanya, harus ada 5 pembeli biar nutup ongkosnya. Maunya gitu kan? Benar, itu nggak salah. Tapi ternyata di dalam akuntansinya, biaya marketing itu nggak ngikutin penjualan. Biaya marketing itu biaya menunjukkan pada dunia, lihat aku. Kamu beli atau enggak? Pokoknya lihat aku. Itu yang disebut dengan biaya marketing. Jadi jangan sampai marketing itu kemudian kita hentikan hanya gara-gara kita mau dia link ke sales. Wajar banget kita mau marketing itu link ke sales, tentu saja dong. Kalau aku bikin iklan begini, aku mau penjualan sekian, wajar banget. Tapi di dalam pencatatan laporan keuangannya, di dalam membaca laporan keuangannya, marketing tetap harus dipisahin dari ongkos produksi. Ini yang aku temukan banyak yang bingung karena kan penjualan misalnya um, beriklan secara digital itu kan click rate.
Jadi belum tahu nih berapa ongkosnya. Oh, berarti dia variabel. Bukan, 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 bukan. Selama dia nggak ada urusan sama produksi, dia dianggap sebagai biaya tetap. Walaupun bulan ini 100.000, bulan depan 300.000, berarti kan nggak tetap tuh ya nilainya. Bulan ini 100.000, bulan depan 200.000, bulan depan 150.000 ongkos marketingnya untuk digital marketing. Itu tetap disebut sebagai ongkos marketing, dan ongkos marketing tetap selalu, walaupun nggak tetap jumlahnya, dinyatakan sebagai ongkos tetap. Definisinya aku benerin lagi. Yang namanya biaya variabel itu yang berhubungan dengan produksi dan penjualan. Jadi untuk satu produk bisa terjual berapa ongkosnya satu produk ini. Tapi waktu aku lagi melakukan promosi, waktu aku lagi bayar gaji karyawan, bayar listrik, itu sebagai ongkos tetap. Oleh karena itu, ongkos marketing itu harus dibajetin. Budgetnya 300.000 per bulan, tapi cuma kepake 100.000, ya udah nggak apa-apa. Budgetnya 300.000, tapi bulan depan kepakainya 200.000. Nggak sama tuh bulan lalu sama bulan ini ongkos marketingnya. Budgetnya 300.000, kepakainya beda-beda. Tidak berarti dia namanya variable cost. Memang tidak tetap, memang berbeda-beda nilainya. Tapi definisinya bukan ongkos variabel. Jadi bedain lagi ya. Ongkos variabel adalah yang berhubungan sama ongkos produksi dan penjualan. Ongkos tetap adalah apa yang tetap kamu harus bayar, ada atau nggak ada customer. Dengan begitu, ngurusin boncos bisa dihitung. Tapi buat aku gaji karyawan, promosi marketing, kalau kita punya gedung sewa rukonya, itu tetap harus dibayarkan ada atau tidak ada customer. Jadi jangan sampai di kepala kita ribet dengan mikirin uh, boncos nih 5 customer, uh, aku udah keluar 50.000 nggak dapat 5 customer. Kalau kayak gitu kan berarti ada yang nggak efektif, ada yang nggak efisien, harus ada cara promo yang berbeda kalau gitu caranya. Tapi nggak directly related, nggak langsung berhubungan erat sama penjualan. Iya ada hubungannya tapi nggak langsung. Mungkin kalau konsepnya dibedakan seperti itu, Mbak bisa berhenti berpikir marketing itu adalah ongkos sales. Bedain, sales adalah transaksi kita mau jual beli. Marketing itu soal bercerita. Jadi jangan sampai nggak sama. Thank you. Aku punya satu rekening untuk penerimaan. Jadi semua penerimaan, kalau di kantor aku kan kebanyakan kliennya korporasi ya, kami melakukan training di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kita ada satu rekening penerimaan, semua penerimaan masuk ke dalam rekening A. Habis itu orang keuangan aku akan bikin pindah buku ke rekening B. Untuk semua pengeluaran tetap ada di rekening B. Nah, pengeluaran tetap ini akan masuk ke dalam rekening B. Dari rekening B itu jadi aku bayar yang berurusan sama pengeluaran kayak marketing, pajak, dan teman-temannya, vendor-vendor kalau kita ada produksi dari situ juga. Lalu ada rekening C. Nah, rekening C ini isinya untuk payroll atau gajian orang. Tapi yang membedakan selain dia gaji, kalau di aku produksi itu kan jasa orang ya. Aku kan nggak ada produknya, aku kan jasa. Maka jasa itu adalah produksi aku. Jadi gajian plus insentif itu kami pisahkan rekeningnya. Dengan begitu, si rekening penghasilan tadi, rekening yang A, orang keuanganku tuh akan pisahin mana yang mau dia taruh di rekening B untuk pengeluaran bulanan yang rutin, dan mana yang dia mau siapkan untuk rekening C untuk ongkos produksi dan gajian karyawan. Karena gajian karyawan sebagai perusahaan jasa adalah apa ya, pengeluaran utama kami gitu. Dengan begitu, kantor aku tuh jadi punya disiplin. Per tanggal berapa saldo harus sudah ada berapa. Per tanggal sekian saldonya harus masuk sekian. Untuk 3 bulan ke depan saldonya harus berapa. Itu kelihatan di 3 rekening tersebut. Jadi aku tuh nggak ada deg-degan, aduh gajian cukup nggak ya? Aku tuh nggak ada deg-degan gitu Bu. Karena udah bertahun-tahun kami mempraktikkan 3 rekening itu. Jadi kalau mau gajian saldonya ada Mbak aman, udah gitu. Gajian di kantor aku tanggal 25, biasanya di tanggal 15-an tuh tim udah ngatur supaya si rekening tadi diisi semua, sehingga dia bisa plot untuk 3 bulan ke depan gajiannya mau seperti apa, pembagian ongkos produksi juga akan seperti apa. Mudah-mudahan membantu, Bu. Jadi praktiknya di bisnis Ibu, silahkan dengan sistem yang mirip, nggak harus sama persis, tapi jadi yang untuk sehari-hari setiap bulan bisa satu rekening sendiri, tapi yang untuk ongkos produksi bisa kita pisahin. Jadi kan nggak deg-degan mesti nyari, aduh mesti beli bahan baku, uangnya ada di mana ya? Jadi nggak deg-degan. Tapi merevisi pertanyaannya Ibu, aku menjawabnya bukan pembukuannya ya Bu. Karena kalau pembukuan itu satu tempat kan, pembukaan kan pencatatannya. Mungkin ini lebih ke
lalu lintas arus uangnya mau seperti apa. Dan tadi aku kasih contoh yang aku lakukan di kantor aku bikin 3 rekening. Rekening pertama untuk penerimaan omsetnya, penjualan masuk ke situ semua. Rekening yang B adalah untuk pengeluaran rutin bulanan, ongkos tetapnya. Dan rekening C-nya, karena kalau di kantor aku bidangnya jasa produksinya adalah orang, maka untuk ongkos produksi kami pisahkan di rekening yang C. Semoga menjawab, Bu. Kalau misalkan itu Mbak, apa ya, menetapkan harga kan juga berpengaruh juga kan untuk menetapkan harga dari pengeluaran tetap sama pembelian bahan-bahan gitu loh Mbak. Itu Ya, maksud saya. kalau kayak gitu, Juga Ibu harus mempengaruhi ngitung. juga dari harga satu ke satunya lagi. Iya, itu harus dibikin simulasinya, dibikin perhitungannya Bu sama timnya Ibu. Untuk satu produk, produksi itu butuh angkanya berapa? Sampai tercipta satu produk nih Bu, sampai dibungkus. Ini harganya berapa untuk keluar? Belum harga penjualan ya, untuk dia bisa dibungkus. Habis itu ini kali 2 atau kali 3 Bu. Rumus paling gampang kayak gitu. Kita bikin kue, harganya 50.000, jualnya harus 2 atau 3 kali lipat lebih mahal. Itu dulu, habis itu bikin simulasinya. Pengeluaran tetap bisa kita ukur kalau volume penjualannya udah jelas. Kalau sekarang kan saya nggak punya informasi lebih lengkap tentang volume penjualannya Ibu ya. Tapi tentang harga penjualan yang paling gampang kalau menurut saya adalah rumusnya kali 2 atau kali 3. Pokoknya kalau produksinya 50.000, jualannya harus 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada itu. Dengan begitu, kita bisa menentukan volume omsetnya berapa, baru kita bisa menentukan berapa persen dari volume omset yang besar tadi untuk pengeluaran tetapnya. Jadi sekarang PR-nya adalah hitung dulu untuk satu produk jadi sampai dibungkus, sampai dikirim, ini berapa angkanya? Misalnya satu produk 50.000 nih, berarti kita harus jual di harga yang 2 atau 3 kali lipat lebih mahal daripada ongkos produksi. Itu rumus paling gampang. Belum tentu harus segitu, tapi itu rumus cepat. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.